Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil fasl. Ya ma'syiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian daripada itu, perkataan yang paling benar, kebenarannya tidak diragukan dan sama sekali tidak boleh kita ragukan, adalah Al-Kitabul la raiba fih, kitab Al-Qur'anul Karim, kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk paling utama dalam mengimplementasikan Al-Quran itu adalah petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejahat-jahat perbuatan adalah mengada-ada atau membuat suatu hal yang baru dalam ritual peribadatan. Sesungguhnya ritual peribadatan yang dibuat-buat itu hasil modifikasi, baik berupa tambahan maupun pengurangan, adalah perbuatan bid'ah, sesat dan tempatnya dalam neraka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra atau surah Bani Israel, juz ke-15 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzina barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma yasnaun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini adalah tanggal 2 di bulan Sya'ban. Baru saja kita melampaui bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan, sehingga banyak saudara-saudara kita di antaranya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi bulan Rajab ini bisa dikatakan juga sebagai bulan persiapan kita dalam menghadapi puasa bulan Ramadan.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pastilah Allah mendesain atau berbuat bukan dengan tidak sengaja ketika dalam bulan-bulan Rajab ini terdapat peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah. Kita bisa mencatat di mana di masa lalu pada bulan Rajab ini terjadi penaklukan Al-Aqsa di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dalam bulan Rajab juga pada zaman sekarang ini, di zaman modern ini, di mana Tufanul Aqsa, pasukan Hamas menyerang Israel, maka sampai kepada gencatan senjata itu adalah baru saja berlalu dalam bulan Rajab juga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puncak dari segala peristiwa dalam bulan Rajab itu adalah pada yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Allah, beraudiensi dengan Allah di Sidratul Muntaha, bahkan di Arash. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita barangkali sudah banyak mendengar cerita betapa hebatnya peristiwa itu dalam kitab-kitab yang dibacakan oleh para asatidz kita. Kita sudah mendengar, bahkan tidak kurang ditambahi bumbu-bumbu penyedap, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana cerita sebenarnya yang berasal dari Rasulullah dan mana berdasarkan dongengan-dongengan para alim ulama dan para ustadz-ustadz itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita juga tahu bahwa oleh dari mukjizat, perjalanan mukjizat Allah, perjalanan mukjizat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di arasnya itu adalah berupa kewajiban menegakkan salat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib tidak akan bercerita banyak tentang Isra dan Mi'raj itu, karena sudah banyak ustadz-ustadz kita yang lain menceritakannya. Tapi khatib ingin mengambil satu episode perjalanan Rasulullah ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Kita sudah tahu barangkali bahwa Rasulullah mengendarai burak yang kita sendiri tidak tahu bagaimana pastinya keadaan burak itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita juga mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didampingi oleh Jibril alaihi salam untuk naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika sampai di Sidratul Muntaha, maka kepakan sayap dari Jibril itu tidak mampu lagi untuk naik lebih tinggi. Maka disitulah perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril, di mana beliau dipersilakan sendiri naik ke tempat yang lebih tinggi, yaitu Baitul Ma'mur dan seterusnya ke arasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, nanti seandainya aku bertemu dengan Allah di arasy nanti, apakah sebaiknya salamku itu ya Jibril? Apakah pantas aku mengucapkan Assalamualaikum?" Maka Jibril mengatakan bahwa tidak mungkin ucapan salam itu disampaikan kepada Allah,
Karena Allah lah pemilik keselamatan, Allah pula pemilik keberkatan, Allah pula pemilik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan barakat itu milik Allah sendiri. Maka ucapkanlah, sampaikanlah salam kepada Allah dengan ucapan At-tahiyatu lillah, At-tahiyatu lillahi, wassalawatu wattayyibatu lillah. Artinya kita semua sudah hafal bahwa kehormatan, kebaikan, dan segala keberkatan itu milik Allah. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibatu lillah. Itulah salam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertemu dengan Allah di arasnya. Kemudian salam Rasulullah itu dijawab oleh Nabi, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat dan sejahteralah atas kamu dan rahmat Allah kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah di sini menunjukkan betapa dia senantiasa ingat kepada umatnya dengan menjawab Assalamu alaina, dan dia ikut mengingat umatnya wa ala ibadillahi sholihin. Jadi betapapun mulianya bertemu Allah sendiri, beraudiensi dengan Allah di arasy, Rasulullah tidak pernah melupakan kita umatnya. Beliau juga tetap mendoakan kita Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka dialog yang indah itu, dialog yang agung itu disambut oleh para malaikat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, barangkali cerita ini mungkin baru kita dengar, tetapi ketahuilah salam, ucapan salam dan sambutan Allah di arasy itu, bukankah kita telah jadikan itu menjadi doa pada tahiyatul kita, pada salat kita, setiap kita dalam keadaan salat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, betapa benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat itu adalah mi'rajnya, terangkatnya orang-orang mukmin untuk bertemu dengan Allah. Karena itu mulai dari sekarang jadikanlah doa kita pada saat tahiyat itu, ucapan kita pada saat tahiyat itu sebagai mi'raj kita. Kita rasakan sendiri, kita ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu lillah, langsung kepada Allah di arasy-Nya. Dan rasakan pula jawaban itu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah itu, Allah memberi, mengamanatkan segala keberkatan dan rahmatnya itu kepada kita. Dan jangan lupa pula kepada saudara-saudara kita dimanapun berada di muka bumi ini, selama dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, untuk ikut kita doakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pesan khatib yang terpenting pada khutbah pertama ini adalah jadikan setiap salat kita, terutama pada saat membacakan doa tahiyat itu, sebagai mi'rajnya kita dengan Allah, bertemunya, beraudiensinya kita secara pribadi dengan Allah di arasy-Nya Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim innahu huwas samiul alim. Pak, ada minum Pak? Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Surah Al-Isra itu artinya, surah Al-Isra ayat pertama itu artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah lagi Maha agung. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, betapa dahsyatnya perjalanan mukjizat Rasulullah itu bertemu Allah di arasnya yang mulia itu. Sampai sekarang, jangankan pada 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang aja itu belum masuk dalam akal manusia. Sehingga sepantasnya lah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanyakan kepadanya, "Wahai Muhammad, tadi malam itu Muhammad mengaku dia pernah berangkat ke Baitul Maqdis dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kamu percaya?" Abu Bakar alaihi salam menjawab, radhiyallahu anhu menjawab bahwa lebih dari itu pun kalau Muhammad yang mengatakan, aku mempercayainya. Maka dengan itulah dilekatkan kepadanya gelar sebagai As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, barangkali di zaman modern kita ini kita bisa membayangkan betapa jauhnya arasy itu. Bayangkan saja langit yang berlapis-lapis ini yang sudah kita temukan ini. Barangkali sudah ada yang pernah belajar tentang astronomi, bahwa Warsar sebagai benda terjauh yang kita temukan dalam alam semesta ini, itu jaraknya bermiliar-miliar tahun cahaya untuk sampai ke sana. Apalagi aras itu adanya di langit ketujuh, yang tentu kita tidak bisa bayangkan betapa jauhnya. Langit pertama saja sudah miliaran tahun cahaya. Manusia modern dengan teknologinya telah mengirim wahana ruang angkasa dengan nama Voyager. Telah berpuluh tahun kita kirimkan, itu sampai hari ini baru melampaui orbit dari Saturnus. Baru sedikit saja dibandingkan dengan alam raya itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sungguh perjalanan Rasulullah dalam mi'rajnya pada Allah di Sidratul Muntaha itu
merupakan rahasia betapa mukjizat itu sangat agung dan hanya satu diberikan kepada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, khatib ingatkan lagi, jadikan setiap salat kita merupakan mi'raj kita, pertemuan kita dengan Allah di arasnya pada saat ketika kita membaca doa tahiyat. Hayati, betapa dialog itu kita seolah-olah langsung bertemu dengan Allah di arasnya yang mulia itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Rabbi ja'alna laka syakra laka zakkara laka rahaba laka mitwa'a ilaika muniba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.